Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan lakukan aktivitas yaitu petik cabai secara alami. Jadi cabai ini saya tanam secara organik ataupun alami ya teman-teman ya. Nah, dan keunggulan cabai yang saya tanam ini buahnya tidak pernah berhenti ya. 2 hari sekali saya petik teman-teman ya. Jadi untuk terutama bagi warga perkotaan ya, yang biasanya harga cabai itu sering naik sering turun ya. Kalau turun sih nggak masalah, tapi kalau naik itu pasti harganya sangat tinggi. Nah, solusi cepat yang mengatasi harga cabai mahal, kita bisa menanam sendiri teman-teman, seperti ini ya. Jadi hanya 2 pohon batang cabai itu bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari ya. Cukup 2 batang cabai saja ya. Seperti ini yang saya lakukan, hanya 2 cabai ini sudah mencukupi kebutuhan saya sehari-hari tentang cabai. Jadi kalau cabai lagi mahal, kita tidak perlu beli cabai lagi, seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk bagi petani-petani ya yang ingin berkebun cabai ataupun budidaya cabai, nah itu supaya tidak rugi gimana ya, kita harus bertaninya secara alami ya. Nah, pertanyaannya banyak sekali muncul teman-teman ketika kita berkebun secara alami, apakah bisa seperti kimia? Jawabannya bisa, kalau kita sudah tahu triknya, sudah tahu caranya berkebun secara alami ya. Boleh teman-teman ya menyebutnya itu adalah metode jadam ya, karena memang hampir persis, tapi ya beda ya teman-teman ya. Karena yang saya lakukan ini untuk pemupukan, perawatan itu tidak perlu menggunakan kimia ataupun fungisida ataupun obat-obatan lain ya. Kenapa saya tidak pernah menggunakan kimia? Tujuannya ini adalah dikonsumsi manusia. Nah, kalau kita membudidayakan secara kimia, pasti yang kita makan adalah kimia. Nah, kimia ini akan menjadi residu pada tubuh kita dan menimbulkan penyakit itu teman-teman ya. Makanya saya berkebun itu secara alami saja, secara organik ya, tujuannya untuk kesehatan tubuh kita juga ya. Di lahan 3x3 meter ini ya, itu sudah mencukupi kebutuhan saya sehari-hari teman-teman ya. Dari segi sayur ya, memang kalau saat ini sayurnya seperti sawi, kangkung. Kalau kangkung belum waktunya panen, baru berumur sekitar 2 minggu teman-teman ya. 2 minggu belum ada ya, sekitar itulah ya. Itu sudah menunjukkan tumbuh dengan baik seperti itu. Nah, boleh dilihat ya cabenya. Jadi hanya 2 batang itu sudah mencukupi kebutuhan kita sehari-hari untuk cabai ya. Kalau yang lainnya biasa sayur itu butuh banyak teman-teman ya. Kita harus butuh banyak menanamnya, tidak masalah lahannya ya. Kalau lahan itu kita bisa seminim mungkin tidak masalah ya. 3x3 meter itu juga sudah bisa. Oke, ini hasilnya teman-teman. Nah, jadi itu ya. Nah, untuk budidayanya gimana Pak secara alami itu? Tahapannya yang pertama adalah pengolahan tanah teman-teman ya. Jadi pengolahan tanah itu sangat penting di berkebun secara organik, secara alami. Itu sangat penting ya. Tidak asal kita olah lalu kita tanam dan kita biarkan, itu pasti akan gagal ya. Kenapa ya petani organik itu selalu mengeluh kegagalan? Karena kesalahannya ada di pengolahan tanahnya. Nah, gimana caranya? Yang dulu menggunakan kimia beralih ke organik. Nah, tahapannya adalah kita harus membenahi tanah dulu. Makanya beberapa bulan yang lalu saya sering menyebutkan yaitu tanaman orok-orok ya. Itu tanaman orok-orok ini sifatnya untuk membenahi tanah kita ya, dari residu-residu kimia ya menjadi netral lagi, seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman ingin lebih cepat lagi, boleh menggunakan cairan yaitu pembenah tanah. Nah, pembenah tanah ini sering juga saya bahas, cuman ya pembuatannya belum saya praktekkan teman-teman ya. Belum saya kasih tunjuk pada teman-teman. Kalau praktek sendiri sih sudah ya. Cuman videonya belum pernah saya bagikan pada teman-teman. Nanti ya di video selanjutnya pasti suatu saat akan saya buatkan ya. Oke.
Nah, cabai ini keunggulannya yaitu buahnya banyak, yang pertama. Yang kedua, tahan terhadap cuaca ekstrim, cuaca panas, cuaca hujan, tetap tumbuh dan tidak ada kendala apapun. Nah, bisa disebut ini cabainya adalah cabai lokal ya teman-teman ya. Tuh. Nah, beberapa hari yang lalu saya sudah mencoba ya membuat bibit varietas baru, yaitu cabai ya, yang saya kawin silangkan cabai rawit dengan cabai rawit panjang. Nah, nanti seperti apa hasilnya ya. Nah, di video kemarin pernah saya coba sedikit ya, tapi rontok teman-teman untuk bunganya. Tidak masalah, nanti akan saya coba lagi sampai berhasil. Oke. Nah, untuk pemupukannya. Nah, pemupukan ini saya menggunakan pupuk POC ya, sering saya sebut di setiap video saya pasti ada namanya pupuk POC karena pembudidayaannya memang menggunakan pupuk POC. Itu teman-teman. Dan juga untuk saat ini saya lagi mengembangkan yaitu pupuk KCL organik ya, dari cangkang telur ya, dan gulma saya campur dan karbit ya. Lalu saya tambahkan pupuk POC-nya. Nah, itu saya bikin eksperimen saya juga, pengembangan saya tentang pupuk KCL organik. Nah, sudah saya aplikasikan ke tanaman cabai ini juga banyak juga buahnya teman-teman. Nah, dan di video kemarin itu saya aplikasikan ke tanaman jagung ya, seperti apa nanti ya akan saya bagikan pada teman-teman di video yang akan datang. Oke. Nah, gimana untuk pertumbuhan jagung yang ada di lahan 10 kali 5 meter, Pak? Nah, bagi sahabat-sahabat tani maupun sahabat berdunia tani pasti tidak asing ya dengan namanya lahan 10 kali 5 meter ya. Yang saya kembangkan itu pengembangan dari lahan 3 kali 3 meter ini. Nanti ya video akan saya bagikan pada teman-teman di selanjutnya. Oke, dan untuk saat ini sudah memasuki umur hampir 1 bulan ya teman-teman ya. Tuh, sangat lumayan ya. Untuk hasil cabai ini sudah cukup ya, kebutuhan sehari-hari ini bisa menjadi 3 hari sampai 2 hari teman-teman. Nanti kita akan petik lagi. Seperti itu teman-teman. Oke, saya kasih tunjuk ya. Tanaman daun bawang ya, yang sudah berumur 2 bulan. Itu sangat luar biasa. Nah, ini masih ada teman-teman. Nah, ini adalah daun bawang saya. Jadi untuk saya tanam di lahan 3 kali 3 meter ini saya tumpang sari banyak ya, ada bayam, ada kangkung. Nah, ini kangkungnya yang baru berumur 2 minggu kurang ya. Seperti ini. Ini baru 1 kali saya gunakan pupuk POC yang saya campur dengan KCL organik. Itu. Oke, dan kemarin juga saya bagikan pengolahan tanahnya ya. Pengolahan tanah itu cukup sederhana ya. Tapi kalau di skala besar ya jangan seperti yang di video kemarin ya teman-teman, hanya kita balik begitu saja. Boleh menggunakan cangkul, boleh menggunakan traktor kalau di skala besar. Seperti itu. Oke teman-teman, itu saja yang saya bagikan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman dan bisa menjadi motivasi ya, dan berguna bagi teman-teman. Oke, saya akhiri video kali ini. Wal topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya tentang berkebun secara alami. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.